Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan seteja, di era kerajaan, pertahanan militer Madura itu ternyata sangat terlatih. Militer Madura beberapa kali terlibat dalam pertempuran besar, mulai dari perang penaklukan Sultan Agung atas Pulau Madura sebanyak 2 kali, lalu ada perang Pangeran Trunojoyo, perang Geger Percinan, dan perang-perang yang lainnya. Tantretan seteja, ada sebuah buku yang cukup menarik dan ini menjadi sumber referensi saya untuk topik kali ini, yaitu tentang rahasia militer pasukan Madura. Judulnya adalah Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa. Penulisnya adalah Profesor Aminuddin Kasbi. Buku ini bukanlah buku biasa, karena ini merupakan disertasi beliau, Profesor Kasbi, dan risetnya langsung di Belanda. Dan kita tahu bahwa Belanda itu adalah gudangnya sumber-sumber sejarah negeri ini. Di dalam buku ini saya menemukan beberapa informasi yang cukup langka. Misalnya, saya baru tahu tentang jalannya sebuah peperangan. Di antaranya adalah sebuah fakta bahwa kemenangan dalam sebuah pertempuran itu ternyata tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlah prajurit, tetapi lebih ditentukan oleh seberapa tangguh dan seberapa wani panglima perang ketika dia terjun di medan tempur. Nah, ketika perang ditabuh, maka terjadilah duel antar panglima perang di kedua belah pihak. Tak heran jika duel ini kemudian disebut dengan duel para kesatria, karena ketangguhan dan keberanian mereka di medan tempur. Tentang duel panglima perang ini saya jadi ingat almarhum Agus Sunyoto. Beliau pernah mengatakan bahwa duel yang seperti inilah yang disebut dengan carok, duelnya para kesatria. Ada lagi sebuah fakta yang bagi saya ini cukup mengagetkan, karena ternyata korban di pihak prajurit itu sangat sedikit. Buku ini menyebutkan misalnya tentang pihak yang kalah, jumlah pasukannya sebanyak 3.000 orang. Korbannya di pihak prajurit hanya 3 orang. Ini benar-benar di luar ekspektasi, karena cuma 3 orang. Korban terbanyak justru terdapat pada elit pasukan, misalnya seperti panglima perang dan jajaran-jajaran elit lainnya. Lalu bagaimana dengan prajurit Madura? Setelah membaca informasi dalam buku ini, saya merasa sangat luar biasa. Ada 3 poin yang saya catat dari buku ini tentang rahasia militer Madura. Pertama, rahasia keunggulan militer Madura itu terletak pada individu-individu prajurit. Karena masing-masing individu prajurit itu terlatih. Karena terdiri dari individu-individu yang terlatih, sehingga pasukan Madura ini menjadi sangat mudah untuk menerobos pertahanan musuh. Sebagaimana kita tahu bahwa pertahanan musuh lebih banyak terdiri dari rakyat biasa yang kurang terlatih. Kemudian yang kedua, ini juga membuat saya sangat merasa kagum, karena prajurit kerajaan Madura itu memiliki disiplin militer yang cukup tinggi, di mana mereka memiliki jadwal khusus latihan perang. Bahkan tidak hanya berlatih ketika ada potensi ancaman atau perang, di masa-masa damai sekalipun latihan perang ini tetap berjalan sebagaimana biasanya, sehingga tidak perlu menunggu munculnya potensi perang. Siap siaga setiap saat. Hal ini berbeda dengan pertahanan militer di Jawa. Meskipun memiliki pasukan-pasukan yang terlatih, tetapi ketika muncul potensi peperangan, itu sebagian besar prajurit diambil dari rakyat biasa, dan mereka berlatih sesuai momentum. Tak kalah penting lagi dalam buku ini menyebutkan tentang hubungan antara rakyat dan rajanya. Yang ini juga menentukan kemenangan perang. Di mana menurut buku ini yang menjadi kelebihan pasukan Madura adalah adanya ikatan yang kuat antara raja dengan rakyatnya. Sehingga
ketika terjadi ancaman itu menjadi satu kesatuan yang tangguh. Ada beberapa desa di Madura yang itu rutin melakukan pelatihan perang. Nah, demikian Tantri Tan Seteja sekelumit tentang rahasia keunggulan militer Madura di masa kerajaan. Semoga ini bermanfaat. Lain waktu kita lanjutkan. Salam Celurit 9.